Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita sering mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Apakah arti dari apa yang kau katakan? Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Berarti Tuhan, Dia memimpin kehidupan kita di depan kita. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah Tuhan yang memelihara dan penyedia bagi seluruh kehidupan kita. Saudara, bukankah perkataan Tuhan adalah gembalaku, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan optimisme kepada kita, membuang rasa khawatir kita, membuang rasa takut kita. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya penilaian kita terhadap iman seseorang adalah terkait seberapa cepatnya Tuhan menjawab doanya. Atau seberapa cepat Tuhan memulihkan kondisinya. Saudara, ketika kita menyaksikan seseorang yang begitu lama tidak dijawab-jawab doanya, dan begitu lama tidak juga mengalami pemulihan di dalam kehidupannya, maka kita menganggap ada sesuatu yang salah dengan imannya. Atau dalam kaitan dengan diri kita, ketika kita mengalami pergumulan, ada kalanya menilai Tuhan mengasihi kita tergantung seberapa cepat Tuhan menjawab dan memulihkan kehidupan kita. Ketika Tuhan begitu lama tidak memulihkan kita, maka kita menganggap Tuhan melupakan kita. Saudara, apakah benar demikian? Saudara, Alkitab tidak mengatakan demikian. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, orang percaya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Sakarya pasal 1 ayat 7 sampai dengan 17. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakarya bin Berekia bin Ido, bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku, malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan
tentang penglihatan yang disaksikan oleh Sakaria, yaitu seorang yang menunggang kuda merah dan sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang ada di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda merah, merah jambu, dan putih. Saudara, pohon murat itu ada di dalam jurang. Saudara, pohon murat adalah pohon yang tidak besar. Namun pohon ini adalah pohon wewangian, yakni wanginya itu semerbak. Saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa umat Tuhan memang tidak besar. Namun umat Tuhan di hadapan Tuhan itu begitu semerbak, begitu harum, menyenangkan Tuhan. Dan saudara, pohon murat ini berada di dalam jurang. Ini menggambarkan bagaimana situasi umat Tuhan pada waktu itu di dalam lembah yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama, saudara, Tuhan mengasihi kita bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Dan Tuhan bekerja untuk membawa kemuliaan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Kemudian dikatakan, lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ayat 16-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik apa yang kita baca dari firman Tuhan ini. Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana sikap hati Tuhan kepada umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan memang dibuang Tuhan ke tanah pembuangan. Tapi apakah Tuhan membenci mereka? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa begitu besar usaha Tuhan bagi umat Tuhan. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita menemukan, saudara, dikatakan bahwa di ayat ke-12, berbicaralah malaikat Tuhan itu kepada Tuhan. Dan saudara, malaikat Tuhan itu adalah yang menunggang kuda merah itu. Maka dia berkata, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Saudara, jikalau engkau membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama dan menemukan kata malaikat Tuhan, maka kita akan melihat bahwa malaikat Tuhan yang dimaksudkan ini bukan malaikat Tuhan yang biasa. Tetapi malaikat Tuhan ini adalah Allah pribadi kedua yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Saudara, disinilah saudara-saudara kita melihat bagaimana Yesus Kristus, dia menjadi pembela di hadapan Allah Bapa tentang umatnya. Dialah yang berseru kepada Allah Bapa menjadi juru selamat, pembela bagi umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kondisi bangsa Israel belum sepenuhnya pulih. Mereka masih ada sebagian besar di tanah Babel. Dan saudara, kita menyaksikan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan sudah bekerja sebelum mereka menyadari akan realitas apa yang akan terjadi. Saudara di situ memberitahukan kepada kita, mengingatkan kita kepada firman Allah yang berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang hidup sesuai dengan rencana Dia. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Betapapun kondisi kita, bagaikan pohon murat yang berada di dalam jurang.
Saudara, Dia bekerja mendahului apa yang kita pikirkan. Dia merencanakan, mendahului apa yang kita duga. Saudara, apa yang Allah kerjakan di dalam hidup umat Tuhan bangsa Israel, yaitu untuk membawa kemuliaan bagi umat Tuhan. Saudara, sama dengan hari ini. Saudara, Tuhan bekerja di tengah-tengah gerejanya. Saudara, untuk membawa kemuliaan bagi gerejanya, sehingga dunia mengenal siapakah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, dalam situasi kondisi apapun yang kau alami hari ini, saudara, ingatlah satu hal. Meskipun engkau dan saya tidak melihat Allah dengan kasat mata, tetapi Dia sedang bekerja dalam hidupmu, bahkan mendahului di dalam segala rencana dan anugerahnya bagimu, supaya engkau melihat betapa engkau dikasih oleh Tuhan, betapa besar usaha Tuhan untuk engkau dan saya. Yang kedua, saudara, Tuhan itu tidak berkenan kepada mereka yang dipakai Tuhan, namun bertindak melampaui batas yang Tuhan kehendaki. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Saudara, kepada bangsa Israel, maka Allah mengusahakan kasih karunia-Nya bagi mereka, menyelamatkan mereka. Tetapi kepada bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada bangsa Babel, Tuhan berkata sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa itu. Saudara, mengapa demikian? Saudara, sebetulnya bangsa Babel itu dipakai Tuhan untuk mendisiplin bangsa Israel, supaya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Tidak dimaksudkan bangsa Babel untuk membinasakan umat Tuhan. Tetapi saudara, bangsa Babel berlaku yang tidak sepatutnya. Dia berlaku tidak sebagai alat Tuhan, tetapi berlaku semau mereka sendiri. Saudara, disitulah Allah murka kepada bangsa Babel, yang akhirnya bangsa Babel pun runtuh, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja dalam kehidupan ini. Kita akan heran bahwa Tuhan bisa memakai bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai orang yang belum percaya untuk mendidik kita sebagai orang percaya. Tuhan bisa memakai alam semesta, memakai alam, memakai bumi, memakai segala sesuatu untuk mendidik orang percaya, supaya orang percaya bersandar kepada Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Namun, saudara, sebagaimana kita ingat apa yang terjadi kepada Ayub, Tuhan mengatakan engkau boleh mencobai dia, tetapi nyawanya engkau tidak bisa sentuh. Dan saudara perhatikan, saudara, Tuhan yang mengizinkan ujian itu terjadi di Ayub, Tuhan juga memulihkan kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kita, satu hal yang perlu kita waspadai, saudara, kita harus hati-hati. Kita tidak boleh menjadi sombong, angkuh, dan bertindak semaunya kita, karena kita merasa sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus belajar rendah hati. Rendah hati berarti engkau mendengar akan apa yang Tuhan katakan kepada melalui firman Tuhan. Engkau senantiasa merindukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau selalu berlaku di dalam kasih kepada banyak orang, karena engkau dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Sehingga saudara, kita pun berbagi kasih karunia kepada orang lain. Tidak berlaku semaunya kita sendiri. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang dipakai Tuhan, namun bertindak melampaui batas-batas yang Tuhan kehendaki. Marilah saudara, kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam segala situasi kami boleh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau bekerja melampaui akal budi kami. Engkau bekerja melampaui waktu kami. Sehingga Tuhan, pada saat-saat kami lemah, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja demikian rupa untuk membangkitkan kami kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.